Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alarm Muhasabah. Terdapat mitos tentang kuil Sulaiman di tanah Masjidil Aqsa. Apakah lokasinya berada pada lokasi yang sama dengan Masjidil Aqsa sekarang ini? Mengapa kira-kira Zionis Israel begitu ngotot untuk mempercayai bahwa di lokasi Masjidil Aqsa sekarang ini memang benar-benar lokasi kuil Sulaiman dan mereka ingin menghancurkannya? Untuk apa? Nah, mari kita bahas. Pada abad ke-17 sebelum Masehi, orang-orang Bani Israel ditimpa kelaparan dan kekeringan, sehingga mereka bersama dengan Yakub berhijrah dari Palestina ke Mesir, menemui Yusuf alaihissalam yang saat itu menjadi menteri di pemerintahan Fir'aun. Pada abad ke-14 sampai ke-13 sebelum Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa alaihissalam kepada mereka, dan sedikit dari mereka yang tidak mengimaninya. Dan disinilah dimulai agama Yahudi, sehingga menjadikan mereka bertentangan dengan Fir'aun dan kaumnya. Pertentangan itu menjadikan orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 49-50. Hijrah tersebut terjadi pada abad ke-13 sebelum Masehi pada masa pemerintahan Ramses kedua. Setelah itu, mereka orang-orang Yahudi berada di bawah pimpinan Yusa yang menggantikan Musa alaihissalam dan menetap di Kanan atau Palestina. Daud alaihissalam berhasil mendirikan pemerintahannya di Yerusalem pada tahun 990 sebelum Masehi, dan disinilah Daud mendapatkan perintah untuk membangun Baitul Maqdis. Akan tetapi dikarenakan kesibukannya berperang, maka itu semua tidak sempat dilakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar memerintahkan anaknya yang bernama Sulaiman alaihissalam untuk membangun Baitul Maqdis. Di tengah pembangunannya itu, Sulaiman alaihissalam membangun haikal atau kuil sebagai tempat peribadahan lengkap dengan altar penyembelihan kurbannya. Setelah Sulaiman alaihissalam wafat pada tahun 922 sebelum Masehi, pemerintahan Daud terpecah menjadi dua. Yang pertama, kerajaan Israel di sebelah utara dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Di antara keduanya sering terlibat peperangan panjang hingga masa mereka dihancurkan oleh Bukhtansar, Raja Babilonia, pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada penyerangan ini terjadi penghancuran terhadap Yerusalem, termasuk terhadap kuil Sulaiman. Mereka berhasil menawan dan membawa banyak orang-orang Yahudi ke Babilonia dan menetap di sana selama 50 tahun, yang dikenal dalam sejarah Yahudi dengan para tawanan orang-orang Babilonia. Ketika Babilonia berhasil ditaklukkan oleh Kirusi Raja Parsia pada tahun 538 sebelum Masehi, maka para tawanan tersebut dibebaskan dan dikembalikan ke Palestina. Akan tetapi mereka tidak memiliki negara, namun tetap berada di bawah kekuasaan Parsia. Dalam majalah At-Tariq Al-Arabi disebutkan bahwa setelah orang-orang Bani Israel dipulangkan ke kampung halamannya di Palestina, maka mereka membangun kembali tempat peribadahan mereka yang telah dihancurkan oleh Bukhtansar, Raja Babilonia. Ketika gemilangnya Parsia telah redup, maka kekuasaan mereka pun jatuh ke tangan Alexander Al-Maqduni, sehingga orang-orang Yahudi menampakkan loyalitas, ketundukan, dan penyambutan mereka kepada Alexander Al-Maqduni
tatkala menguasai Yerusalem pada tahun 332 sebelum Masehi. Dan sejak saat itu, mereka berada di bawah kekuasaan Yunani. Setelah Alexander Al-Makedoni wafat, maka kekuasaannya terpecah di antara mereka. Mesir berada di tangan Ptolemeus, sedangkan negara-negara utara diserahkan ke tangan Seleucus. Namun pada tahun 199 sebelum Masehi, terjadi peperangan antara Ptolemeus dan Seleucus yang kemudian dimenangkan oleh Ptolemeus. Pada tahun 198 sebelum Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan Raja Syria yang bernama Antiochus, dan sejak saat itu terjadi berbagai fitnah, pemberontakan, dan peperangan berdarah di Yerusalem. Hingga masa kedatangan pemimpin Romawi yang bernama Pompei tahun 63 sebelum Masehi, yang kemudian berhasil menguasai Yerusalem. Sejak saat itu, Yerusalem berada di tangan kekuasaan orang-orang Romawi dan menjadikannya sebagai negara Romawi. Pada saat inilah Isa bin Maryam dilahirkan di kota Bethlehem di akhir pemerintahan Herodes pada tahun 37 sampai 40 Masehi. Dan sejak saat itu, Yerusalem menjadi tempat yang memberikan kabar gembira tentang dakwah tauhid dan menjadikan kota suci bagi orang-orang Nasrani. Ketika orang-orang Yahudi melakukan pembangkangan dan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi di Yerusalem, maka penguasa Romawi, Vespasian, mengutus anaknya yang bernama Titus untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Titus pun melakukan penyerangan terhadap Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan berhasil membunuh banyak orang-orang Yahudi, sehingga menyisakan Yerusalem menjadi kota yang hancur lebur dan porak-poranda untuk waktu yang sangat panjang, bahkan tidak dihuni kecuali oleh para penjaga dari para tentara Romawi. Kemudian orang-orang Yahudi mengadakan pemberontakan untuk yang kedua kalinya di Yerusalem pada tahun 132 Masehi dan 135 Masehi, yang dikenal dengan pemberontakan Bar Kokhba. Akan tetapi, penguasa Romawi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut dan menghapus eksistensi Yerusalem serta membangun di atasnya sebuah kota baru yang dinamakan dengan Aelia Capitoline. Bahkan mereka tidak mengizinkan orang-orang Yahudi untuk menginjakkan kakinya di Mota Aelia sejak tahun 135 Masehi. Ketika pemerintahan Romawi terpecah menjadi dua dan Palestina masuk ke dalam kekuasaan Romawi Timur atau Bizantium, maka Aelia berada di bawah kekuasaan Bizantium sejak abad keempat Masehi hingga tahun 614 Masehi, tatkala dikuasai oleh Sasani atau Kisra Eberwis, hingga kembali dikuasai oleh penguasa Bizantium yang bernama Heraklius tahun 627 Masehi. Kekuasaan Heraklius ini tidaklah berlangsung lama, sehingga kaum muslimin berhasil membebaskan kota Aelia pada tahun 636 Masehi atau 15 Hijriah pada zaman Umar bin Khattab. Dan sejak saat itu, kaum muslimin memperbolehkan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Al-Quds. Dari penjelasan sebelumnya, tampaklah bahwa haikal tersebut didirikan pada masa Sulaiman alaihissalam. Dan setelah sempurna pembangunan haikal atau kuil tersebut oleh Sulaiman alaihissalam, kuil tersebut mengalami kehancuran sebanyak 3 kali, yaitu ketika penyerbuan pasukan Buhtansar, Raja Babilonia, pada tahun 587 sebelum Masehi. Lalu berhasil dibangun kembali oleh orang-orang Yahudi setelah mereka dibebaskan oleh Kirusi, Raja Parsia. Kuil kembali dihancurkan untuk kedua kalinya oleh Antiochus, Raja Syria, tatkala upayanya memadamkan fitnah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada tahun 198 sebelum Masehi. Lalu kembali direnovasi untuk ketiga kalinya oleh
Herodeus pada tahun 40 Masehi. Lagi-lagi kuil dihancurkan oleh Titus, pemimpin Romawi, tatkala menyerang Yerusalem dan menjadikan kota itu hancur lebur, bahkan tidak didiami kecuali oleh para penjaganya dari tentara-tentara Romawi. Adapun tentang letak kuil itu sendiri, sesungguhnya tidaklah terdapat dalil yang menunjukkan tempat didirikannya bangunan itu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bangunan itu terletak di luar perkarangan Masjidil Aqsa, sementara yang lain menyebutkan bahwa tempatnya adalah di bawah kubah kuning. Sementara itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkeyakinan bahwa tempat kuil Sulaiman itu berada di puncak Al-Haikal atau yang berada di bawah Baitul Maqdis. Karena itulah orang-orang Yahudi sejak beberapa tahun terakhir ini berusaha merobohkan Masjidil Aqsa untuk mencari kuil Sulaiman di bawahnya. Akan tetapi, itu semua hanya akal-akalan yang dicari oleh orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Al-Quds dengan mengatakan bahwa mereka akan mengembalikan kuil Sulaiman ke pangkuan mereka. Sebagaimana disebutkan di dalam berbagai sejarah kota Yerusalem, maka sebetulnya kuil tersebut sudah betul-betul hancur dan porak-poranda tak berbekas saat terjadi penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus pada tahun 70 Masehi. Sebelum pada akhirnya Yerusalem berhasil dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 636 Masehi atau 15 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila sahabat beriman menyukai channel ini, silakan like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.